Dan jangan sampai kita sebagai generasi muda terjebak pada level permukaan itu saja gitu. Harus menyentuh pada substansi dasar pada isu yang diangkat gitu. Bukan berhenti pada saya suka isu ini, akhirnya ngangkat isu ini gitu. Oke, berarti menurut Kak Vena sendiri media sosial itu penting tapi harus lebih diseleksi lagi, lebih bijak lagi. Mungkin Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kota Kediri. Podcast sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi untuk teman pemilih, khususnya di Kota Kediri. Jadi di sini kita akan berbagi cerita, inspirasi, dan wawasan seputar demokrasi, kepemiluan, serta peran aktif generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, teman pemilih, kalau kita berbicara tentang demokrasi, seringkali kita terlintas juga di benak kita adalah pemilu dan bilik suara. Tapi padahal demokrasi itu juga tumbuh melalui diskusi, keberanian menyampaikan pendapat, serta kesediaan untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, kalau kita bicara soal kepemimpinan dan partisipasi nih, di dunia kampus sendiri sudah menjadi salah satu ruang yang menarik untuk kita melihat bagaimana nilai-nilai demokrasi ini diterapkan. Dan pada episode spesial kali ini, kita sudah kedatangan yaitu narasumber dari Ketua BEM IIK Bakti Wiyata Kota Kediri. Ya. Halo, selamat datang Kak. Terima kasih Kak sudah hadir ya. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih. Silakan Kak. Oke. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan rasa terima kasih ya Kak untuk KPU Kota Kediri karena sudah bersedia untuk mengundang di sesi podcast pada hari ini. Sebelumnya, halo teman pemilih, saya Vena Rafiatunisa, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Oke, berarti saat ini menjabat sebagai Ketua BEM IIK Bakti Wiyata. Benar sekali, ya? Okay. Kalau boleh tahu ini jurusan apa dan sudah semester berapa? Dari Prodi S1 Gizi Kak Farah. Dan semester 6. Oh, semester akhir. Oke, semester akhir. Habis ini udah rawan-rawan ini. Ya. Semoga lancar ya Kak. Amin, nanti terima sampai kasih Kak lulus. Farah. Oke. Nah, di sini kita balik lagi ke topik, yaitu kita mau ngomongin tentang demokrasi dan kepemiluan nih di sini Kak. Mungkin sebelum kita masuk ke intinya, mau tahu dulu nih dari teman pemilih juga, sebenarnya dari Kak Vena sendiri memaknai demokrasi dan kepemiluan itu seperti apa? Oke, jadi terkait demokrasi ini kan kalau saya mengingat itu ya Kak. Iya. Kalau bicara demokrasi, jujur dulu pemahaman saya cukup sederhana ya Kak. Bahkan yang pertama kali teringat itu adalah pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar ya. Oh iya, betul. Dan seringkali yang lebih banyak saya pahami juga yang diajarkan di bangku sekolah kan hanya tentang pemilu, lalu hak pemilih, musyawarah, dan bagaimana seorang rakyat itu untuk menentukan pemimpinnya gitu. Jadi dalam pandangan saya dulu demokrasi ya identik dengan proses pemilihan umum gitu. Padahal kan maknanya lebih luas ya Kak Farah. Seperti yang Kak Farah sampaikan tadi. Dan juga prinsip utama demokrasi yang dari dulu saya ingat itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Iya, betul. Yang memaknai bahwa kekuasaan atau kepemimpinan berasal dari rakyat dan juga dijalankan oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat dan juga digunakan untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Yeah. Jadi kalau bagaimana memaknai demokrasi dan kepemiluan saat ini menurut saya adalah tentang partisipasi dan bentuk tanggung jawab kita bersama sebagai generasi muda ya terutama bukan hanya untuk menggunakan hak pemilih kita aja tetapi juga kesadaran kita untuk ikut peduli, untuk ikut terus mengawal kebijakan-kebijakan yang ada, yang tentunya itu akan sangat berdampak ya, akan mempengaruhi kehidupan kita selama 5-10 tahun ke depan. Menarik banget nih yang dibilang Kak Vena tadi, benar betul sekali yang dibilang tadi. Nah, kalau kita ngomongin tentang kepemiluan nih sekarang, ini kan pasti Kak Vena ini sudah di atas 17 tahun ya? Sudah ada pengalaman sebagai pemilih? Sudah di pemilu 2024 kemarin. Oh, berarti itu menjadi pemula saat itu? Benar. Itu pertama kali memilih ya? Pertama kali juga. Waktu pemilu dan pilkada kemarin. Nah,
Gimana tuh pengalamannya sebagai pemilih dan saat itu adalah pemilih pemula atau pertama kali nyoblos, gimana? Kalau pengalaman pertama menggunakan hak pilih ya Kak, Iya. yang paling saya ingat juga perasaan bahwa oh saya sudah dewasa gitu Iya. tentunya ya Kak. Kakak-kakak yang datang ke TPS itu ternyata udah Iya. saya gitu, dan juga cukup antusias dan juga cukup penasaran karena sebelumnya kan kita hanya melihat proses pemilu dari berita ya Kak, Iya. di TV gitu. Nah, ketika akhirnya bisa ikut memilih secara langsung, saya merasa bahwa ternyata saya juga punya peran gitu dalam menentukan arah kepemimpinan ke depan. Dan tidak bisa dipungkiri juga Kak, ada rasa harapan, ada keraguan, bahkan rasa takut gitu. Karena Iya. kan ibaratnya itu kalau setiap ada pilihan ada konsekuensinya. Iya, gitu betul. sih. Nah, saat itu menyiasati rasa takut memilih dan sebagainya, apa yang dilakukan Kak Vena? Mungkin hari sebelumnya ngelihat, oh aku harus ngelihat nih, harus paham benar Iya. dari calon-calon yang ada seperti itu, atau seperti apa? Coba. Kalau pada saat itu untuk mengatasi keraguan terutama waktu debat ya Kak, Oh, iya. yang waktu debat calon presiden itu juga ikut untuk menganalisa gitu bagaimana jalannya proses debat dan sebagainya betul, gitu. betul. Dan juga kebetulan di keluarga saya juga sempat membahas gitu mengenai calon presiden dan yang sebagainya. Calon pemimpinnya. Calon ya. pemimpinnya. Jadi di situ Kak Vena tuh benar-benar ngelihat dulu sebenarnya dia seperti apa pemimpin yang mau Betul. dipilih gitu ya. Oke. Ada perbedaan nggak rasanya waktu pemilu dan pilkada? Mungkin sama aja sih atau beda kan nih kayaknya pemilu sama pilkada kemarin gitu? Apanya nih teknisnya? Iya, mungkin dari teknisnya Kalau- atau mungkin dari mengenal calon pemimpinnya dan sebagainya. Tentu saja kalau teknisnya pada saat hari H tuh saya karena mungkin bingung ya Kak, waktu pertama kali, terus di lingkungan saya juga di TPS-nya tuh menurut saya kurang menjelaskan gitu Oh, terkait gitu. bagaimana untuk jalannya gitu. Jadi kayak jalan sendiri, harus ini sendiri. Oh, Jadi iya. sedikit bingung sih. Harus mempelajari sendiri. Iya. Apalagi waktu itu pemilu kan gede ya surat-suratnya. bener. Sempet bingung ya. Apa gede banget Iya, gitu gede Kak. banget. Iya, Yang emang. saya ingat. Iya, emang gitu sih. Kebanyakan orang waktu menjadi pemilih, pertama kali menjadi pemilih saat itu emang yang satu yang bingung itu di surat suaranya gimana, gede banget. Ngelipetnya gitu. gimana Iya, sih ngelipetnya mulai gimana. kayak, Takutnya bener-bener. kalau sobek kan jadi Iya, nanti kan nggak kehitung nggak gitu. kehitung, Oke. Nah, berikutnya kita ngomongin tentang pentingnya partisipasi pemilih muda nih, Kak Vina. Menurut Kak Vina sendiri, kenapa kok partisipasi pemilih muda ini sangat penting? Menurut saya pemilih pemuda sangat penting karena kalau kita melihat sejarah Indonesia ya Kak, bahkan jauh sebelum kemerdekaan, pergerakan-pergerakan yang mendorong lahirnya kesadaran kebangsaan kan banyak yang digerakkan oleh anak-anak muda gitu. Iya, Jadi kita mengenal Budi Utomo, Sumpah Pemuda, hingga berbagai gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Iya, gitu. betul. Artinya memang sejak dulu pemuda atau generasi muda ini bukan hanya jadi penonton gitu, Iya. tapi juga menjadi bagian dari perubahan gitu. Di era sekarang bentuk perjuangannya tentu berbeda ya Kak. Iya. Jika dulu pemuda itu berjuang untuk kemerdekaan, maka hari ini tugas kita sebagai generasi muda menurut saya memiliki tanggung jawab sih untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan tersebut gitu. Salah satunya ya mungkin melalui partisipasi dalam demokrasi seperti itu, karena pada akhirnya kan balik lagi ya Kak, keputusan-keputusan atau kebijakan yang diambil hari ini akan lebih lama dirasakannya tuh Iya, oleh kita gitu. akan generasi berdampak muda. ya Iya. 5-10 tahun gitu ya. Oke. Kalau menurut Kak Vina sendiri, kriteria pemimpin yang mungkin ideal gitu lah menurut Kak Vina seperti apa? Sebagai mahasiswa, saya rasa banyak dari kita yang memiliki harapan yang sama ya Iya. Kak. Kita ingin hidup di negara yang kaya akan sumber daya dan potensi ini dengan rasa aman dan optimis gitu terhadap masa depan. Kita ingin bisa merencanakan masa depan tanpa rasa cemas yang berlebihan. Kita ingin percaya bahwa pendidikan yang sedang kita tempuh, terus kerja keras yang kita lakukan hari ini, dan juga usaha yang kita perjuangkan tuh memiliki peluang gitu untuk membawa kita pada kehidupan yang lebih layak gitu di masa depan. Kita paham sebenarnya kan memang kalau kesuksesan itu merupakan tanggung jawab individu ya Kak. Iya. Tapi kita juga berharap bahwa sebagai pemimpin
harus dapat terus menghadirkan ruang yang adil, transparan, dan juga memberikan kesempatan gitu yang setara bagi setiap warga negaranya, sehingga pendidikan, kerja keras, dan usaha yang kita lakukan hari ini maupun kompetensi yang kita punya hari ini tuh tetap punya nilai gitu di masa depan. Oke, menarik nih yang disampaikan Kak Vena ini tentang kriteria pemimpin yang ideal menurut Kak Vena tadi. Nah, kalau kita ngomongin tentang pemimpin nih, Kak Vena sendiri ini kan sebagai ketua BEM yang sudah 1 periode ini ya, berarti sudah hampir 1 tahun ya? Iya benar. Sudah hampir 1 tahun ini. Nah, di sini itu Kak Vena itu sebagai pemimpin perempuan bisa dibilang. Nah, kalau dari Kak Vena sendiri, ada nggak sih tantangan menjadi pemimpin perempuan itu? Ada nggak tantangannya? Kalau pemimpin perempuan sebenarnya kalau boleh saya cerita di kampus kami itu memang banyak mahasiswanya kan dari perempuan ya Kak. Iya benar. Dan juga kebetulan juga bukan presiden mahasiswa yang pertama. Jadi dulu sebelum saya juga kebetulan perempuan dan juga sebelumnya juga ada yang perempuan. Untuk tantangannya kalau identik kayak saya sebagai perempuan itu nggak ada sih Kak, cuman kalau tantangan jadi presiden mahasiswa gitu ya tantangan mungkin jadi ketua BEM-nya ya. itu selain tanggung jawab yang besar ya Kak, skalanya besar gitu, dan ini juga kebetulan pertama kali saya menjadi seorang pemimpin juga, jadi banyak belajar, tapi lewat karena saya juga didampingin oleh tim atau anggota Bhimika Bhakta yang alhamdulillah semangatnya, dedikasinya juga tinggi gitu, jadi itu sih yang membuat saya untuk terus semangat untuk berusaha lebih baik dan memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik juga, terutama di lingkungan kampus. Oke, berarti dari tantangan sendiri sebenarnya nggak begitu ada masalah yang dihadapi ya, karena emang sebelum-sebelumnya perempuan dan memang di kampusnya dominan perempuan kebanyakan ya mahasiswanya. Juga sering sharing juga sih Kak sama pemimpin-pemimpin perempuan yang dulu sebelumnya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang tadi ketua BEM, sebagai ketua BEM, ini nyebutnya ketua BEM atau presiden mahasiswa? Presiden mahasiswa. Oke, presiden mahasiswa. Nah, itu kan ada pengalaman dipilihnya nih Kak Vena. Iya. Tadi kan kita udah ngomongin pengalaman waktu memilih, waktu pemilu dan pilkada. Nah, ini ngomongin tentang pengalaman dipilih. Gimana waktu itu pengalamannya Kak Vena waktu dipilih, atau mungkin sebelum kayak pendaftaran, mungkin ada pendaftarannya, mungkin ada debatnya, ada kampanyenya, mungkin sampai akhirnya terpilih menjadi presiden mahasiswa, seperti apa? Oke Kak Farah, jadi waktu sebenarnya menjadi seorang presiden mahasiswa itu tidak ada Kak di target hidup saya. Oh iya. Namun sampai pada akhirnya kepilih, itu sistem pemilihannya kan cukup mirip ya Kak dengan pemilu pada umumnya. Di IKA Bhaktiwiyata itu ada organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai legislatif. Oh iya. Terus ada Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa gitu sebagai penyelenggara dari pemilihan raya mahasiswa. Tahapannya lengkap Kak, dari mulai pendaftaran calon, terus debat kandidat, kampanye. Yang menarik di proses pemilihannya ini terintegrasi dengan sistem akademik kampus. Jadi melalui laman Oasis yang biasa digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses materi, jadwal KRS gitu, sebelum masuk ke semester baru. Nah, karena pemilihan raya ini dilaksanakan menjelang semester baru, jadi setiap mahasiswa tuh harus menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu gitu sebelum melanjutkan akses ke KRS gitu. Jadi sistemnya juga hanya memperbolehkan satu pilihan juga gitu. Oh gitu, oke. Menurut saya ini sih yang menjadi salah satu cara yang efektif juga untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa sekaligus mengajarkan nilai demokrasi gitu. Oke, berarti saat itu sistemnya e-voting gitu ya, bukan coblosan kayak pemilu dan pilkada. Oke. Nah, karena kan mungkin kalau coblosan itu kan mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih di rumah atau pulang kampung, soalnya kan semesternya baru gitu Kak. Tapi cukup menarik sih sistem yang diangkat, yang diterapkan di IIK Bhaktiwiyata ini. Jadi sebelum KRS harus milih dulu. Iya, jadi ada keharusannya di situ. Nggak mau bisa KRS. Tapi sebelum waktu itu ini nggak ada prosesnya tuh, mulai dari pendaftaran juga. Iya, ada pendaftaran, ngisi formulir dari sana, dari KPRM panitianya. Terus sebelum ada debat juga Kak, debat kandidat gitu. Terus ada proses kampanye kita, kampanye saya ke teman-teman mahasiswa seperti itu. Waktu itu ada berapa calon? Ada berapa? 3 Kak, kebetulan. Oh 3, oke. Berarti waktu itu memang
sudah diterapkan demokrasi sendiri ya, mulai dari kampus itu. Oke, berarti waktu itu nggak ada kayak rasa aku ragu deh kayaknya jadi ketua BEM, itu nggak ada ya? Kalau ragu pasti ada sih Kak. Iya. Dari awal ya. Iya, awal iya. Pasti ada ragu. Tapi menurut saya kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu loh. Oke. Kalau ibaratnya tuh kalau kita sholat ya Kak. Kalau Iya. kita sholat kan seringkali kalau waktu jamaah itu kan di depan kosong tuh harus diisi. Iya. Nah, kalau menurut saya waktu itu memang ada space kosong di depan Oke, yang seharusnya oke. kamu isi gitu Oke, sih. Kalau jadi di selama desa ada sendiri. kesempatan Ya, akan selama ada diambil kesempatan. gitu ya Kak. Diambil. Ini menarik nih. Terus setelah sekarang sudah hampir 1 tahun ya berarti menjadi Iya. presiden Kebetulan mahasiswa. bulan Juli ini panitia KPRM udah kebentuk Kak Oh sekarang. gitu. Jadi, Jadi udah persiapan udah persiapan. pemilu lagi, Iya. pemilihan lagi. Nah, itu selama hampir setahun ini rasanya gimana menjadi pemimpin? Ada kayak ternyata kok gini ya jadi ketua BEM, jadi presiden mahasiswa atau lebih banyak enjoy? lebih banyak belajar dan lebih banyak hal-hal baru, hal-hal baik yang bisa saya ambil banyak sekali Kak. Jadi salah satunya adalah diberikan kesempatan untuk kemudian bertemu dengan presiden mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ya Kak. Iya. Kita kan banyak kayak kumpul gitu. Nah, lewat pertemuan atau diskusi bersama presiden mahasiswa dari perguruan tinggi khususnya di Kota Kediri juga, itu lebih membuka saya terkait banyak memandang suatu permasalahan itu dari berbagai pandangan, Sudut pandang sudut gitu, pandang ya. gitu. Dan juga lebih membuka bahwa penting loh kita untuk sebagai generasi muda itu untuk mungkin menyoroti isu-isu sekitar yang memang seharusnya kita sebagai generasi muda menyoroti hal itu. Seperti itu sih Kak, banyak Oke. belajar ke situ. Iya, menarik nih. Berarti sebenarnya nggak ada yang kayak ya aku menyesal gitu, Nggak ada presiden sama sekali nggak sih, ada ya. Kak. Malah lebih ini ya, menarik kayak seru gitu ya. Iya, Asik, oke. bersyukur juga. Nah, kalau kita ngomongin tentang peran BEM-nya ini sendiri, peran BEM dalam pendidikan politik. Nah, peran BEM IK Bakti Wiyata sendiri itu dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di kampus, khususnya di IK Bakti Wiyata, seperti apa Pak, selama ini? Kalau kalau program yang khusus berfokus pada pendidikan politik tuh memang jauh ya Kak di kampus kami itu, apalagi dari kampus-kampus lain yang memiliki isu besar atau latar belakang dari isu politik, karena memang karakteristik mahasiswa kami kan berbeda. Iya. Tapi melalui kegiatan-kegiatan yang seperti kita menyelenggarakan open forum with kemahasiswaan gitu, sebagai wadah penyampaikan aspirasi, kebiasaan untuk diskusi, menyampaikan pendapat dan menghargai perbedaan itu sih Kak yang ingin kita bangun Gitu. Karena kan mahasiswa dari kami kan kesehariannya tuh berkutat pada akademik gitu kan Iya. Kak, kayak praktikum, Banyak tugas praktikumnya, kuliah iya. gitu sih. Jadi sebenarnya tetap dilaksanakan diskusi-diskusi Tetap. itu, cuman mungkin ringan-ringan aja. Iya, benar. Oke. Kalau ini tentang literasi politik di era digital saat ini dan peran media sosial Kak. Kan kita lihat nih media sosial sekarang kan banyak, dan juga apalagi nyebutnya Gen Z ya, pemilih benar-benar. pemuda saat ini Gen Z itu benar-benar sangat dekat dengan media sosial nih. Menurut Kak Vena sendiri, gimana peran dari media sosial ini dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa sendiri? Menurut saya media sosial memiliki peran yang sangat besar ya Kak dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa, karena media sosial kan menjadi salah satu sumber informasi yang paling dekat dengan generasi muda saat ini. Berbagai informasi mengenai isu sosial, kebijakan publik, hingga proses demokrasi kan dapat diakses dengan cepat gitu, hanya dengan melalui genggaman tangan. Iya, betul. Namun seringkali isu-isu yang beredar sekarang kan hanya sampai pada permukaan gitu Kak. Jadi hanya sharing, posting, tag gitu tanpa ada pendalaman yang luas gitu tentang isu yang diangkat. Nah, itu kenapa literasi menjadi sangat penting, dan jangan sampai kita sebagai generasi muda terjebak pada level permukaan itu saja gitu. Harus menyentuh pada substansi dasar pada isu yang diangkat gitu, bukan berhenti pada
saya suka isu ini, akhirnya ngangkat isu ini gitu sih. Oke, berarti menurut Kak Vena sendiri media sosial itu penting tapi harus lebih diseleksi Lebih lagi, bijak, ya, lebih lebih bijak bijak lagi. Mungkin kalau mendapat informasi atau ada share-share gitu, mungkin harus dilihat Dikaji lagi. lagi. Iya betul, sumbernya dari mana seperti itu ya. Nah, kalau tadi kan generasi muda nggak lepas dari media sosial tadi. Nah, kalau melihat perkembangan saat ini dan perkembangan media sosial tadi, kalau Kak Vena sendiri melihat masa depan demokrasi Indonesia di tangan generasi muda saat ini seperti apa? Kalau dulu pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan ya Kak, dan melahirkan Sumpah Pemuda, maka menurut saya tantangan generasi muda saat ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kualitas demokrasi itu sendiri yang telah diperjuangkan oleh pemuda-pemuda sebelumnya. Menjaga agar perbedaan tidak menjadi perpecahan, menjaga agar kritik tetap menjadi sarana perbaikan, dan juga menjaga agar kepentingan bangsa selalu berada di atas kepentingan golongan gitu sih. Menurut saya itu yang jadi PR atau tantangan para generasi muda ya Iya. untuk demokrasi mendatang seperti itu. Oke, kalau Kak Vena sendiri melihat KPU Kota Kediri, Kak Vena sebelumnya mungkin sudah sering mendengar ya KPU Iya. Kota Kediri gitu. Nah, menurut Kak Vena selama ini kolaborasi kampus IIK Baktiwiata sendiri dengan KPU Kota Kediri seperti apa? Apakah mungkin oke sudah cukup baik atau mungkin kayaknya harus ada ini nih seperti apa Kak? Sebenarnya kalau dilihat dari manfaatnya ya Kak, kalau kolaborasi itu hal yang sangat positif ya Kak, karena kan melalui kolaborasi seperti ini mahasiswa tuh dapat memperoleh informasi yang lebih gitu tentang mengenai demokrasi dan juga kepemiluan gitu. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang kolaborasi bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran sebagai pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab juga gitu. Tapi kalau saya lihat, bahkan kemarin waktu dapat undangan itu masih awam banget gitu Kak. Oh, KPU Kota Kediri gitu. Jadi sepertinya belum sampai. Oke, berarti mungkin nanti kedepannya bisa lebih dilakukan kolaborasi kita di sosialisasi pendidikan pemilih kepada mahasiswa di IIK Baktiwiata seperti ya. Nah, kita ngomongin lagi tentang pemilu dan pemilihan nih Kak. Dari Kak Vena sendiri, menurut Kak Vena itu ada nggak sih waktu kemarin kan sudah ikut di pemilu 2024 dan pilkada saat itu. Nah, ada nggak menurut Kak Vena ini tuh harusnya dievaluasi deh, ada evaluasinya nggak terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sejauh ini terakhir yang diikuti Kak Vena, dan mungkin apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan untuk pemilu ke depan seperti apa? Kalau evaluasinya sebenarnya sudah semakin baik ya Kak, terutama dari sisi akses informasi dan juga pemanfaatan teknologi yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait kepemiluan. Namun yang masih perlu diperkuat adalah mungkin ini sih Kak, literasi di masyarakatnya itu sih Kak. Berarti memberikan pemahaman itu ke masyarakat lebih luas lagi ya. Dan pendidikan politik tuh nggak hanya hadir saat menjelang pemilu saja gitu, tapi juga secara berkelanjutan, terutama bagi kita sebagai generasi muda atau pemilih pemuda. Pemilih muda, oke. Nah, sebelumnya tadi Kak Vena itu waktu penyelenggaraan pemilu dan pilkada memilih di Kota Kediri ya? Kebetulan saya waktu itu di kota kelahiran saya Kak, di Blitar. Oh, di Blitar. Iya. Saya kira di Kota Kediri. Oke. Waktu itu belum menjadi penyelenggara. Belum. Waktu PPK PPS berarti belum ya? Tidak Kak, kebetulan. Mungkin tertarik nanti pengen jadi deh penyelenggara pemilihan. Lihat waktu-waktu juga sih Kak ya nanti. Belum Kak. kepikiran juga. Oke Kak. Nah, setelah ini kita ngomongin tentang harapan untuk mahasiswa dan pemilihan mendatang nih Kak. Menurut Kak Vena sendiri, harapan Kak Vena untuk mahasiswa dan pemilihan mendatang seperti apa? Dan mungkin Kak Vena sebagai pemimpin perempuan tadi, mungkin ada yang pengen disampaikan kepada mahasiswa perempuan atau teman-teman pemilih perempuan ini seperti apa? Harapannya bahwa kita sebagai mahasiswa tetap ini ya, menjadi kelompok yang kritis, peduli, dan tidak apatis gitu terhadap mungkin apa yang terjadi di sekitar kita. Kita mungkin memang bukan ahli kebijakan publik gitu, tapi kita seorang mahasiswa yang sedang belajar banyak hal gitu. Tapi kita punya loh hak untuk
menyuarakan harapan-harapan kita tentang masa depan Iya. gitu. Dan untuk pemilihan yang akan datang, harapannya adalah semakin banyak generasi muda yang menggunakan hak pilihnya, Yang peduli ya. yang peduli Iya. dengan sadar gitu Iya, ya betul. kan, dan dengan bertanggung jawab Dan juga dengan gitu. bertanggung jawab, betul. Bukan karena cuma ikut-ikutan atau sekedar memilih, Iya. tapi juga karena memang benar-benar peduli gitu terhadap masa depan bangsa. Oh iya, oke, menarik. Nah, kalau tadi yang pesan untuk teman-teman pemilih, khususnya para perempuan, soalnya kan kebanyakan masih ada stereotip yang membuat perempuan ini kayak aku nggak deh jadi pemimpin, nggak mau deh, kayak bahkan ragu untuk terlibat di organisasi atau kepemimpinan seperti itu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sama Kak Vena? Kalau pesannya, jangan takut gagal dan jangan takut untuk mencoba hal baru ya, karena kita nggak tahu nanti kedepannya tuh mana yang membawa kita untuk maksudnya kalau kita mencoba explore banyak hal kan kita jadi tahu ya Kak, mungkin rasanya di organisasi sebagai divisi-divisi kan banyak juga, itu kita bisa pelajari dan kita nggak tahu, siapa tahu nanti kedepannya hal ini loh yang akan berdampak di kehidupan kita di masa depan gitu. Dan pasti ada, selama itu hal positif pasti ada manfaatnya, pasti ada hal baiknya gitu. Dan jangan takut untuk gagal gitu saja, itu aja sih Kak. Dan jangan ragu pokoknya. Iya, jangan ragu, Oke. pokok nyoba dulu Pokok gitu. nyoba dulu. Kalau ada masalah ya udah balik lagi Iya, gitu. betul. Ini menarik nih yang dibilang Kak Vena, ini benar banget. Jadi untuk teman-teman khususnya para perempuan, ternyata perempuan tuh bisa kok jadi pemimpin seperti Kak Vena nih saat ini menjadi presiden mahasiswa seperti itu. Oke, sebelum kita mungkin menutup episode kali ini, mungkin ada closing statement atau apapun yang ingin disampaikan kepada teman-temannya mungkin di kampus IK Baktiwiyata, atau mungkin untuk teman pemilih yang saat ini menonton. Bisa Untuk teman pemilih, kayaknya kita memang harus lebih cerdas dan tanggung jawab lagi ketika nanti menjadi pemilih muda, untuk lebih sadar juga apa yang terjadi di sekitar kita, dan juga udah itu aja sih Kak. Oke. Jadi pesan dari Kak Vena tadi, sebagai generasi muda kita harus lebih sadar, lebih peduli gitu ya. Oke, teman pemilih, seperti itu tadi obrolan kita hari ini bersama Presiden Mahasiswa IIK Baktiwiyata Kediri. Nah, tidak terasa kita sekarang sudah sampai di penghujung acara hari ini, dan terima kasih kepada narasumber yang hadir hari ini. Ya, terima kasih sama-sama, banyak. Kak Farah. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan Iya, lagi. terima kasih juga. Oke, teman pemilih, dari obrolan bersama Presiden Mahasiswa IIK Baktiwiyata ini, kita belajar bahwa demokrasi itu tidak hanya hadir saat pemilu berlangsung seperti yang dikatakan narasumber kita. Demokrasi juga hadir dalam ruang-ruang diskusi, dalam keberanian menyampaikan gagasan, dalam proses memilih pemimpin, dan dalam kesediaan untuk mengambil tanggung jawab itu tadi. Nah, kita juga belajar bahwa generasi muda ini memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga dan memperkuat demokrasi. Semoga perbincangan hari ini dapat menjadi inspirasi untuk teman pemilih semua. Dan juga terima kasih kepada teman pemilih yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video YouTube KPU Kota Kediri. Dan jangan lupa juga untuk teman pemilih untuk bisa mengisi survei kepuasan masyarakat yang linknya akan kami sertakan di sini. Oke, terima kasih dari kami pamit undur diri. Sekian, sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpartisipasi, wujudkan demokrasi.